Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sistem hukum dan peradilan bagian pengadilan militer. Nama saya Tiara Prameswari, nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengadilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Nama saya Rosa Tatul Hikmah Ramadhani, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok pengadilan militer. Tugas pokok pengadilan militer yaitu memutus dan memeriksa perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif yang berpangkat kapten ke bawah. Pengadilan militer biasanya dibatasi hanya dengan memeriksa prajurit TNI yang berpangkat ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya aturan khusus oleh undang-undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang pengadilan militer. Nama saya Nuno Ardiansa, nomor absen 24. Di sini saya menjelaskan wewenang pengadilan militer. Berdasarkan pasal 9 UU Peradilan Militer, menyatakan lingkungan peradilan militer berwenang pertama, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah A. Prajurit, B. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, C. Anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, D. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf A, huruf B, dan huruf C, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kedua, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Nama saya Anissa Nur, absen 5. Di sini menjelaskan tentang fungsi pengadilan militer. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, pengadilan militer mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan teknis, yudisial, dan administrasi kepanitraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama. 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang diminta upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan gerasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi pegawaian, dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI kepada semua unsur penjabat dan maupun staf di pengadilan militer. 4. Memberikan pelayanan hukum administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuatu dengan kebutuhan mereka yang telah diatur dengan undang-undang maupun peraturan lainnya. Saya Seva Benaya Yufroni, nomor absen 30 dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang dasar hukum pengadilan militer. Dasar hukum keberadaan pengadilan militer. Yang pertama
ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau Militer KUHPM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, Surat Keputusan Bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman pada tanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. Yang keempat, Keputusan Pangap tanggal 20 Januari tahun 1985 lampiran K tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.